Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Li Qingfeng mengangguk, mengambil teh itu dengan ringan, dan berkata, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi muridku. Bangkit. Su Yining berdiri dan minggir, tetapi menunggu lama. Dia masih belum menerima hadiah seperti yang diterima saudaranya. Dia merasa sangat dirugikan. Mengapa demikian? Li Qingfeng tidak secara khusus di sini untuk menerimanya sebagai murid. Kenapa sepertinya dia datang untuk adiknya, sedangkan dia hanya datang kebetulan saja? Tatapan mata Li Qingfeng melirik kedua saudari itu lalu berkata, murid-muridku terbagi menjadi murid sejati dan murid sekte dalam. Sesuai dengan namanya, murid sejati menerima lebih banyak bimbingan pribadi dari saya. Pengikut sekte dalam akan diberikan cukup sumber daya, tetapi kultivasi mereka akan lebih bergantung pada diri mereka sendiri. Setiap tahun, saya hanya dapat menerima satu murid sejati. Hal ini membuat Su Yining merasa agak lebih baik. Bagaimanapun, dia telah ditunjuk sebagai murid sejati sejak awal. Oleh karena itu, Li Qingfeng berhenti sejenak, tahun ini, aku akan menerima Su Yuran sebagai murid sejati. Su Yining, bersabarlah untuk saat ini. Tahun depan, aku akan menjadikanmu murid sejati. Bab 69, tidak ada akar roh. Apa? Su Yining tidak dapat mempercayai apa yang didengarnya, guru, bukankah Anda telah memutuskan sejak lama bahwa saya akan menjadi murid sejati? Mengapa itu jatuh ke tangan adikku? Mengenai kata-kata Liu Qingxian, dia tidak bisa mengungkapkan banyak hal dan hanya bisa berkata dengan bijaksana, ada beberapa hal yang tidak bisa aku jelaskan dengan jelas, aku hanya bisa memberitahumu bahwa adikmu lebih cocok menjadi murid sejati. Melihat mata Su Yining memerah karena sedih, dia menghiburnya, bagaimana dengan ini, kamu akan menjadi murid sekte dalam secara nama. Pada kenyataannya, aku akan memperlakukanmu seperti seorang murid sejati, bagaimana dengan itu? Lagi pula, kalian berdua adalah saudara perempuan, bukan orang luar, kenapa repot-repot dengan gelar? Mata Su Yining semakin memerah. Kalau sebelumnya, dia bisa saja melupakannya, karena bagaimanapun juga, mereka adalah saudara. Tapi sekarang, dia melirik Jiang Fan. Meskipun Jiang Fan tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia merasa bahwa Jiang Fan pasti sedang bersukacita dalam hati, menertawakannya. Sejak awal, menjadi seorang murid sejati adalah kebanggaannya, kemuliaannya, modalnya untuk bermegah di hadapan Jiang Fan. Sekarang, kehormatan ini telah diberikan kepada orang lain. Dia pasti menjadi bahan tertawaan di mata Jiang Fan. Dia harus mengambilnya kembali. Guru, aku tidak menerima ini. Su Yining menggertakkan giginya dan berkata, mengapa adikku bisa menjadi murid sejati? Kau bahkan belum menguji akar rohnya. Su Yuran juga merasa bersalah dan segera berkata, guru, biarkan adikku menjadi murid sejati. Saya tidak layak menjadi murid sejati. Menjadi murid sekte dalam saja sudah merupakan keberuntungan besar. Li Qingfeng juga merasakan sakit kepala. Dengan kualifikasi Su Yining, tidak ada masalah untuk menjadi murid sejati. Namun Su Yuran adalah murid yang dipilih oleh Putri Master Sekte. Bagaimana dia bisa mengabaikannya? Pada saat ini, Jiang Fan melangkah maju dan memberikan sebuah catatan kepada Li Qingfeng, Penatua Li, mengapa tidak menguji akar roh Su Yuran? Su Yuran dengan cemas menarik lengan baju Jiang Fan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak tahan dengan rasa malu ini. Dengan akar roh kelas 2 miliknya, bagaimana dia bisa mengatasinya? Jiang Fan tersenyum dan mengambil kuas, saya yakin Yuran memiliki kualifikasi untuk menjadi murid sejati. Perkataannya mengandung sedikit rasa percaya diri. Pil Transcend Mortality yang dicari sub-altar master selama lebih dari 1 dekade tidak mungkin hanya untuk peningkatan 1 level saja, bukan? Akar roh Su Yuran saat ini setidaknya kelas 4, tidak jauh dari Su Yining. Lebih dari cukup untuk menjadi murid sejati. Oh! Li Qingfeng memandang Jiang Fan dengan heran. Kemudian dia menatap wajah keras kepala Su Yining dan berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah kalau begitu, akar roh Su Yuran perlu diuji juga. Kami akan mengujinya di depan umum. Dia mengeluarkan cakram seukuran telapak tangan dan berkata, Su Yuran, letakkan tanganmu di atasnya, dan level akar roh akan muncul. Wajah Su Yuran memerah saat dia berkata dengan enggan, Tuan, akar rohku sangat rendah. Li Qingfeng berkata, tidak masalah, tidak peduli seberapa rendahnya, kamu tetap muridku. Tak berdaya, dia hanya bisa berjalan maju dengan berat hati dan menempelkan tangan kecilnya pada cakram itu. Wajahnya penuh dengan kesedihan. Dia sudah bisa membayangkan adegan memalukan saat akar roh kelas 2 terungkap. Su Yining menatap cakram itu dengan saksama. Dia harus melihat sendiri.
Jika Su Yuran diketahui memiliki akar roh kelas 2, akankah Li Qingfeng masih punya muka untuk membiarkannya menjadi murid sejati? Berputar, berputar, berputar. Cakram itu berputar sebentar, lalu berhenti. Ia memproyeksikan seberkas cahaya, melayang di udara sebagai teks yang jelas. Akar roh kelas 7. Dengan gerakan yang tiba-tiba, Li Qingfeng tiba-tiba berdiri dari kursinya, matanya bersinar terang, akar roh kelas 7. Su Yuran, kamu benar-benar mengejutkan tuanmu. Awalnya dia berpikir bakat Su Yuran pasti buruk. Tetapi ternyata itu adalah eksistensi yang bahkan melampaui akar roh kelas 6 milik Su Yining. Keluarga Su sama terkejutnya. Mereka berteriak keheranan. Su Yuran sendiri juga tercengang. Fan, apa yang terjadi? Perubahan dalam dirinya pasti dibawa oleh Jiang Fan. Apakah cairan misterius itu? Atau pil roh yang baru saja dimakannya? Langkah, langkah, langkah. Su Yining terhuyung mundur, wajahnya yang cantik langsung pucat pasi. Dia tidak bisa menerimanya dan terus menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memiliki akar roh kelas 7? Su Yuran, yang sedikit takut dengan keadaannya yang tidak terkendali, melangkah di belakang Jiang Fan. Hal ini menarik perhatian Su Yining pada Jiang Fan. Memikirkan perubahan pada diri saudara perempuannya, yang dimulai sejak dia dan Jiang Fan bertunangan, dia menebak alasannya. Lebih dari sekali dia melihat Jiang Fan diam-diam memberi Su Yuran cairan misterius. Dan pil roh di kotak giok tadi, jelas sangat berharga. Itu Jiang Fan. Pasti Jiang Fan yang membawa perubahan ini kepada saudara perempuannya. Mengubah mantan saudara akar roh kelas 2 menjadi seseorang yang lebih unggul darinya. Mengetahui segalanya, Su Yining pun menangis, air mata yang menggenang di matanya jatuh seperti tetesan air hujan. Jiang Fan. Mengapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? 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 Dia bertanya 3 kali, lalu berlari keluar sambil menangis. Jiang Fan terdiam, bergumam, apa yang telah kulakukan padamu? Ini tidak masuk akal. Namun, Su Yuran tampak bersalah. Dia mengerti pikiran saudara perempuannya, lalu mendesah dalam, dia tidak menyalahkanmu. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena mendorongmu ke sisiku. Segala yang kumiliki saat ini seharusnya menjadi miliknya. Jiang Fan menyadarinya. Namun dia menggelengkan kepalanya sedikit, lalu memeluk bahunya dengan lembut, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Semuanya adalah pilihannya sendiri. Li Qingfeng mengamati hubungan antara keduanya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Dia berkata, Su Yuran, aku masih harus menemukan orang dengan akar roh tingkat 9 di kota ini. Dalam beberapa hari ke depan, persiapkan dirimu dengan baik. Ketika aku menemukan orang ini, kamu akan mengikutiku kembali ke Sekte Awan Hijau. Hati Su Yuran menegang. Dia menatap Jiang Fan di sampingnya dan berkata, Guru, bisakah Anda juga menerima Jiang Fan sebagai murid? Li Qingfeng mengamati Jiang Fan dari atas ke bawah dan berkata, mari kita uji kualifikasinya terlebih dahulu. Jika itu dapat diterima, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengangkatnya sebagai murid. Dia menyerahkan cakram itu pada Jiang Fan. Jiang Fan mengambilnya dan memasukkannya dengan kekuatan spiritual tanpa ragu-ragu. Dia agak khawatir. Cakram ini jelas lebih kasar dalam mendeteksi kepekaan dibandingkan penggaris perunggu. Apakah deteksinya akan gagal lagi? Apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan. Tak lama kemudian, kata-kata, no spirit root, terpancar ke udara. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, meskipun aku adalah tetua sekte, aku tidak punya hak untuk membawa seseorang yang tidak memiliki akar roh ke dalam sekte. Su Yuran berkata dengan cemas, tapi Jiang Fan sudah berkultivasi. Oh. Mata Li Qingfeng menunjukkan ekspresi terkejut, sambil membelai jenggotnya, dia berkata, tidak memiliki akar roh, namun dia memiliki kultivasi. Hal seperti itu, tidak pernah terdengar. Su Zengyan juga buru-buru berkata, Penatua Li, itu benar sekali. Jiang Fan tidak hanya memiliki kultivasi, tetapi juga cukup terkenal. Penting. Li Qingfeng hanya tersenyum. Di matanya, hanya tingkat kultivasi di atas Foundation Establishment yang hampir tidak bisa dihitung sebagai seorang seniman bela diri. Alam kultivasi Qi hanyalah permainan anak-anak. Seberapa jauh seseorang yang tidak memiliki akar roh dapat melangkah? Paling-paling, dengan mengonsumsi material surgawi dan harta duniawi, mereka mungkin mencapai lapisan ketiga atau keempat kultivasi Qi. Namun, untuk meyakinkan Su Yuran, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan memberi Jiang Fan kesempatan. Tunjukkan padaku kultivasimu. Bab 70, Kesempatan Memasuki Sekte Awan Hijau. Su Zengyan berkata dengan penuh semangat, Jiang Fan, berikan semua yang kau punya. Setelah melalui banyak hal, dia akhirnya percaya sepenuhnya pada Jiang Fan.
Dia tidak bisa merasa tenang meninggalkan putrinya dengan orang lain. Hanya dengan mempercayakannya pada Jiang Fan, dia merasa benar-benar tenang. Jadi jika Jiang Fan bisa bergabung dengan Sekte Awan Hijau, itu akan menjadi yang terbaik. Su Yuran juga sangat gugup hingga dia mencengkeram ujung roknya, bahkan lebih cemas daripada saat dia menguji akar rohnya sendiri. Jiang Fan menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa saatnya untuk memutuskan nasibnya telah tiba. Jika dia tidak bisa memasuki Sekte Awan Hijau, akan sangat sulit baginya untuk memiliki masa depan cerah dalam kehidupan ini. Lagi pula, dia tidak akan bisa maju bersama Su Yuran. Oleh karena itu, ia tidak menahan diri dan secara terbuka melepaskan kekuatan spiritual yang sangat besar dari lapisan ketiga pendirian yayasan. Li Qingfeng merasakannya dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hatinya, dia sudah punya draft bagaimana cara mengungkapkannya untuk menepis keinginan Jiang Fan untuk masuk ke Sekte Awan Hijau. Pada saat yang sama, dia ingin membuat Su Yuran tidak terlalu kesal sehingga dia mau mengikutinya kembali ke Sekte Awan Hijau. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual dari Foundation Establishment Realm membuat jantungnya berdebar kencang. Merasakan sumber kekuatan spiritual, dia tidak bisa menahan diri untuk berdiri karena terkejut. Lapisan ketiga pendirian fondasi. Seseorang yang tidak memiliki akar roh dapat berkultivasi hingga ke lapisan ketiga pendirian fondasi. Dia tidak dapat menahan diri untuk curiga kalau cakram itu mungkin rusak dan telah mendeteksi bakat yang salah. Seorang pendirian yayasan lapisan ketiga yang begitu muda akan dianggap sebagai anak ajaib bahkan di Sekte Awan Hijau. Dia mengeluarkan cakram baru dan berkata dengan bersemangat, silakan uji ulang spirit root Anda. Jiang Fan mengangguk dan juga seperti yang diharapkan, menguji lagi. Namun hasilnya tetap saja, tidak ada akar roh. Li Qingfeng menatap ketiga kata itu dengan linglung untuk waktu yang lama, tidak dapat mengerti. Bagaimana Jiang Fan bisa menembus alam setinggi itu? Mungkinkah itu salah satu pil atau metode iblis legendaris yang sangat kuat yang menguras potensi? Setelah berpikir panjang, tampaknya itulah satu-satunya kemungkinan. Jalan berliku yang mengorbankan nyawa seperti itu memiliki dampak buruk yang sangat serius. Dia segera menepis anggapan untuk menerima Jiang Fan. Namun Su Yuran memohon, Guru, kebaikan hati Jiang Fan kepadaku sebesar gunung. Jika dia tidak bisa pergi ke Sekte Awan Hijau, maka aku juga tidak akan pergi. Li Qingfeng merasa tidak berdaya. Setelah banyak pertimbangan, dia mengusulkan kompromi, bagaimana dengan ini? Aku akan memberi Jiang Fan kesempatan lagi. Sebelum pergi, aku akan meminta muridku Zong Qizen menilai kekuatannya. Jika dia mampu menahan 10 gerakan Zong Qizen, maka aku akan mengakui kemampuannya untuk memasuki Sekte Awan Hijau. Bagaimana menurutmu? Su Yuran tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Zong Qizen adalah murid lama di bawah Li Qingfeng. Kultivasinya telah mencapai lapisan keempat dari pendirian fondasi. Teknik kultivasi yang dipraktikkannya jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di Lonely Boat City pada peringkat medium level kuning. Tingkatan Jiang Fan satu tingkat lebih rendah, dan teknik kultivasinya beberapa tingkat tertinggal. Menahan 3 gerakan saja akan sangat sulit, apalagi 10 gerakan. Li Qingfeng jelas tidak bersedia membiarkan Jiang Fan memasuki Sekte Awan Hijau. Namun Jiang Fan merasa gembira. Betapapun sulitnya, setidaknya itu adalah kesempatan langka. Dia segera menulis, saya menerima tantangannya. Li Qingfeng mengangguk sambil tersenyum, bagus. Jika kamu tidak bisa lulus, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Juga, saya harap Anda akan menasihati Su Yuran agar tidak menunda kultivasinya seumur hidup hanya karena suatu momen sentimen. Jiang Fan mengangguk setuju, lalu menulis, setuju. Setelah Li Qingfeng pergi sambil tersenyum, mencari akar spiritual tingkat 9. Su Yuran merasa cemas dan terus mondar-mandir, Fan, bagaimana kamu bisa setuju? Kultivasi Zong Qizen sangat dalam. Bagaimana kau bisa menahan 10 gerakannya dengan mudah? Jiang Fan teringat akan teknik telapak tangan tinggi, telapak tangan naga pengembara, yang belum sempat dia kultivasikan, keyakinan melintas di matanya. Beri aku 3 hari, dan aku akan yakin untuk melawannya. Apa yang dikatakannya adalah sebuah pertempuran. Tidak hanya sekedar bertahan dalam 10 gerakan. Bagaimana Su Yuran bisa mempercayainya? Dia menghela napas, kalau begitu cobalah untuk membangun hubungan baik dengan Zong Qizen. Semoga dia akan bersikap lebih mudah padamu selama penilaian. Jiang Fan menyetujuinya di permukaan. Begitu dia keluar, dia bersiap pergi ke jalan kebangkitan naga. Cara terbaik untuk mengembangkan suatu teknik dengan cepat adalah melalui pertarungan sesungguhnya. Tanpa diduga, begitu dia sampai di gerbang, dia melihat Zong Qizen, yang wajahnya masih penuh bekas tamparan, tampak marah. Mengapa kamu menyembunyikan masalah Su Yuran? Membuatku ditampar oleh tuan kita.
Kau melakukannya dengan sengaja, bukan? Jiang Fan tampak bingung. Dia menulis, siapa yang mengangkat hidungnya ke udara dan ingin mengusir saya dan istri saya tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang memaksamu melakukan itu, kan? Ditampar, tapi bukannya merenungkan diri sendiri, kamu malah menyalahkan orang lain. Pantas saja tuanmu menyebutmu bodoh. Zhong Qizen mengepalkan tangannya dengan marah, lalu berteriak, keterlaluan, beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Jiang Fan tidak takut, ingin melawanku. Siapa yang takut pada siapa? Zhong Qizen benar-benar ingin menjatuhkannya dan memukulinya. Tetapi, karena baru saja membuat tuannya marah, dia tidak berani membuat keributan di luar gerbang keluarga Su. Dia melotot ke arah Jiang Fan dengan penuh kebencian, setelah perjodohanku selesai, dan aku menyelesaikan tugasku, aku akan memberimu pelajaran. Jiang Fan tampak berpikir, penjaruman. Chen Xilin baru-baru ini juga harus pergi mencari jodoh. Chen Yuqiu bahkan memintanya untuk mengawasinya. Banyak sekali orang yang mencari jodoh akhir-akhir ini. Tanpa berpikir panjang, dia berbalik dan langsung menuju ke jalan kebangkitan naga. Untuk menghindari masalah, dia mengenakan topeng pengawal bayangan No. 1 dan menyerbu masuk, naik hingga ke atas. Ketika dia mencapai lantai 9, tiba-tiba, dia mendengar suara jeritan rendah yang aneh di dekat telinganya. Jiang Fan, aku akan membunuhmu. Aku akan mencabik-cabikmu. Aku akan memotongmu sampai mati. Karena ketakutan, dia segera mundur dari alam ilusi. Menatap lekat-lekat. Dia melihat Su Yining berdiri di lantai 9 dengan wajah berlinang air mata, membantai proyeksi Chen Zhengdao di alam ilusi. Namun dia terus menggumamkan nama Jiang Fan. Dia pasti gila, pikir Jiang Fan sambil menutupi dahinya dengan garis-garis hitam. Proyeksi Chen Zhengdao bukanlah sesuatu yang mudah dipatahkan. Tak lama kemudian, dia dikalahkan dan diusir. Matanya merah saat dia bersiap untuk bergegas kembali melanjutkan pertempuran, tetapi kemudian dia melihat seseorang berdiri di sampingnya. Sambil menoleh, dia melihat topeng dengan huruf 1 terukir di atasnya. Dia langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu dia menyadari apa yang baru saja dia gumamkan dan tersipu, apa kau mendengar semuanya? Mulut Jiang Fan berkedut. Dia tidak tuli. Saya tidak akan mencampuri urusanmu, katanya dengan santai. Su Yining buru-buru menjelaskan, tidak ada apa-apa antara dia dan aku, jangan salah paham. Dia begitu gugup sehingga tidak tahu harus berkata apa. Mampu bertemu lagi Deng pengawal bayangan No. 1 sungguh di luar ekspektasinya. Tetapi bertemu dengan cara seperti itu benar-benar memalukan. Melihat wajahnya yang berlinang air mata, Jiang Fan berpikir dalam-dalam, apakah kamu ingin mengolah teknik gerakan? Sejak memperoleh manik giok itu, dia telah menjelajahi teknik budidayanya, juga berbagai penemuan menakjubkan di bawah patung itu. Dia merasa agak bersalah. Ini semua sebenarnya ditinggalkan oleh guru itu untuk Su Yining. Namun, dia telah mengambil semuanya. Mengapa tidak mengajarinya teknik gerakan untuk menebusnya? Wajah Su Yining langsung memerah, kau mengajariku teknik gerakan. Benarkah? Jiang Fan tidak banyak bicara. Dia meraih tangannya dan menutup matanya. Jantung Su Yining langsung berdebar kencang, wajahnya merona merah, dan bibir merahnya terkatup rapat karena malu. Dia juga menutup matanya. Keduanya memasuki alam ilusi tempat Chen Zhengdao berada. Jiang Fan berkata, aku ingin mengajarkanmu, Solitary Wild Goose Shadow, ini cukup menantang, kamu harus memperhatikan dan mempelajarinya dengan saksama. Dia mengajarinya bergandengan tangan. Su Yining memiliki pemahaman yang baik, dan setelah setengah hari, dia menunjukkan kemajuan. Selesaikan bagian ini. Aku akan kembali besok untuk melanjutkan mengajarimu. Setelah mengatakan ini, dia pergi ke lantai 12 untuk menantang. Proyeksi di sini bahkan lebih kuat, dari lapisan ketiga pendirian fondasi yang sama, mereka benar-benar mengalahkan Jiang Fan. Setelah sekitar 100 gerakan, dia dikalahkan. Tentu saja, ini karena Jiang Fan sengaja tidak menggunakan pedang ungu atau teknik gerakannya. Dia hanya menggunakan telapak naga pengembara, terus mengasah teknik telapak tangannya. Saat senja, dia berjalan kembali dengan tubuh yang lelah. Saat melewati paviliun harta karun, dia melihat tanda perekrutan calon master jiwa, dan teringat akan janji penting yang telah dilupakannya. Dia segera pergi ke keluarga Chen. Tentu saja, dia tidak lupa mengganti pakaiannya. Segera, di halaman belakang keluarga Chen. Chen Xilin berkata dengan hormat, senior, semua peserta magang yang kami rekrut dan memenuhi kriteria ada di sini. Jiang Fan memandang mereka satu per satu. Ketika matanya tertuju pada seorang tetua yang berpenampilan rapi dan berwajah ramah, dia berhenti sebentar. Dia merasa lelaki tua ini tampak agak familiar. Siapa namamu? Tanya Jiang Fan. Qin Wenyuan menunjukkan ekspresi hormat dan tersenyum,
melapor kepada Tuan, namaku Huang Wenyuan. Bab 71 menyinggung orang yang seharusnya tidak tersinggung. Huang Wenyuan. Jiang Fan merenungkan nama itu. Dalam ingatannya, dia tidak mengenal orang ini. Mengapa hal itu tampak familiar? Sudahlah, lupakan saja. Siapa di antara orang-orang ini yang lebih kamu sukai? Tanya Jiang Fan. Chen Xilin menunjuk ke arah Huang Wenyuan. Pria tua ini pernah bekerja selama beberapa tahun sebagai murid seorang guru jiwa di tempat lain. Dia sangat akrab dengan berbagai material dan juga memahami proses alkimia dengan baik. Jiang Fan mengangguk. Baiklah, kemarilah, aku akan mengajarimu dulu. Huang Wenyuan menangkupkan kedua tangannya berulang kali, wajahnya penuh dengan kegembiraan. Terima kasih, Tuan, terima kasih, Tuan. Namun dia mencibir dalam hati. Dia ingin melihat orang hebat seperti apa yang diundang keluarga Chen. Ingin memutus jalur kehidupan keluarga Qin. Pertama-tama dia harus melihat apakah Qin Wenyuan setuju. Jiang Fan berkata, alasan orang biasa tidak bisa menjadi master jiwa adalah karena jiwa mereka tidak cukup kuat. Namun menurut metodeku, kamu dapat menggunakan kekuatan jiwa yang lemah untuk memurnikan material secara kasar untuk mencapai tujuan pemurnian cairan kultivasi Qi tingkat rendah. Huang Wenyuan dari luar tampak penuh hormat, saya dengan hormat mendengarkan arahan dari yang lebih tua. Jiang Fan mengangguk dan mulai mengajar Huang Wenyuan menggunakan metode dari teknik jiwa Taiyin. Tidak lama setelah itu, Jiang Fan sedikit terkejut, kau memahaminya secepat itu. Melihat Huang Wenyuan dengan terampil memurnikan sebotol cairan kultivasi Qi tingkat rendah, dia tak dapat menahan rasa kagumnya. Kamu punya bakat alami dalam alkimia. Huang Wenyuan memaksakan senyum, bakatku biasa saja, hanya saja seorang murid master jiwa dapat dengan mudah mencapainya. Sejujurnya, apa yang Anda ajarkan tidak sebaik apa yang saya pelajari sebelumnya. Begitu dia mengatakan hal ini. Kandidat lainnya semua melemparkan pandangan ragu ke arah Jiang Fan. Jiang Fan mendengar provokasi dalam kata-katanya dan sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya kamu tidak begitu yakin padaku. Huang Wenyuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Aku belum melihat kehebatanmu, jadi bagaimana aku bisa yakin? Dia merasa mustahil untuk percaya bahwa sebuah tempat kecil seperti Lonely Boat City akan memiliki seorang master jiwa bintang 3 yang tinggal di dalamnya. Orang-orang seperti itu, bukankah semuanya akan menjadi tokoh yang berpengaruh? Mengapa tinggal di Lonely Boat City dan melatih murid master jiwa untuk keluarga Chen? Jiang Fan meliriknya dan kemudian ke arah para kandidat yang gelisah, lalu berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, aku akan memurnikan sebotol cairan kultivasi Qi. Huang Wenyuan menyeringai. Inilah momen yang telah ditunggu-tunggunya. Ia bermaksud menggunakan pengetahuan profesionalnya selama puluhan tahun untuk menemukan kesalahan Jiang Fan. Jika orang ini tidak sebaik dia tidak akan ragu untuk mempermalukannya, sehingga membuatnya mustahil baginya untuk melanjutkan. Jika dia sedikit lebih baik dari dirinya sendiri, itu juga tidak masalah. Setiap master jiwa memiliki kebiasaan buruknya masing-masing. Dia akan menemukan kesalahan dan mengkritik orang tersebut hingga rencana untuk melatih murid master jiwa gagal. Jiang Fan tidak menyia-nyiakan kata-kata. Dia menguasai materi dengan baik. Pada levelnya saat ini, dia telah mencapai puncak keterampilan. Dia bahkan tidak memerlukan tungku pil, memulai pemurnian langsung di telapak tangannya. Melihat ini, Huang Wenyuan tertawa terbahak-bahak, tidak ada tungku pil, dan kamu menyebut ini alkimia. Alkimia. Setidaknya Anda membutuhkan wadah untuk alkimia, bukan memurnikan langsung di telapak tangan. Hal ini tidak pernah terdengar. Debu, bau, keringat, dan sebagainya dari tangan semuanya akan mempengaruhi efektivitas bahan. Yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kualitas cairan kultivasi Qi. Mungkin mengakibatkan kegagalan langsung. Kenyataan bahwa orang ini memurnikan cairan kultivasi Qi dengan tangannya membuat Huang Wenyuan merasa rileks. Orang hebat yang mana? Hanya seorang penipu yang menipu dunia. Dia tidak tahu apapun tentang alkimia. Namun secara bertahap, Huang Wenyuan tidak bisa tertawa lagi. Dia melihat bahan-bahan di tangan Jiang Fan berangsur-angsur menjadi transparan, seperti patung es. Saat kekuatan spiritual di telapak tangannya bergetar, material transparan itu hancur berkeping-keping. Jus yang ada di dalamnya diperas dan diteteskan. Sementara residunya tertiup angin. Jiang Fan mengambil botol giok dengan tangannya yang lain, dengan santai dan cepat mengumpulkan semua jusnya. Sebentar lagi, sebotol cairan kultivasi Qi yang sangat bening tanpa kotoran muncul. Huang Wenyuan menarik napas dalam-dalam, cairan kultivasi Qi kelas atas. Ini hanya bisa disempurnakan oleh seorang master jiwa bintang 4. Ternyata orang di depannya bukan hanya seorang master jiwa bintang 3.
Dia sebenarnya adalah seorang master jiwa bintang 4. Baru sekarang dia mengerti. Orang lain tidak menggunakan tungku pil. Bukan karena dia tidak mengerti alkimia. Namun karena untuk cairan tingkat rendah seperti cairan kultivasi Qi, ia tidak memerlukan tungku pil. Bahkan dengan menggunakan tangan kosong, hasilnya sungguh bermutu tinggi. Jiang Fan meliriknya dengan acuh tak acuh, ada pertanyaan lagi. Tubuh Huang Wenyuan gemetar. Orang di depannya adalah seorang master jiwa bintang 4, seorang bintang 4. Keberadaan yang begitu agung bahkan tidak ditemukan di paviliun mekanisme surgawi. Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk bertemu dengan makhluk suci seperti itu? Seketika, dia berlutut ke tanah sambil berbunyi keras, yang lebih muda memberi hormat kepada yang lebih tua. Jiang Fan kemudian melihat ke arah kandidat lainnya, bagaimana dengan kalian? Ada keraguan. Dengan sebotol cairan kultivasi Qi kualitas terbaik di hadapannya, siapa yang berani meragukan kemampuannya? Bahkan mata Chen Xilin terbelalak karena takjub. Jiang Fan selalu memberi keluarga Chen cairan kultivasi Qi kualitas terbaik, membuat mereka mengira dia adalah master jiwa bintang 3. Sebenarnya, dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Hal ini membuatnya semakin hormat di dalam hatinya. Yuran sungguh beruntung, secara kebetulan dia menemukan suami seperti itu. Dia mendesah pelan, lalu memikirkan kencan buta yang akan datang, matanya meredup. Sejak saat itu, segala sesuatunya menjadi jauh lebih sederhana. Dengan bimbingannya, para kandidat dengan cepat menguasainya. Huang Wenyuan dengan rendah hati berdiri di samping, melayani dengan hormat sebagai murid, membantu Jiang Fan dalam mengajar kandidat lainnya. Tanpa sengaja, Huang Wenyuan memperhatikan pedang panjang terikat di punggung Jiang Fan. Seluruh pedang terbungkus rapat dengan potongan kain. Hanya satu bagian yang memiliki celah. Dia melihat cahaya ungu aneh memancar darinya. Pedang dengan cahaya ungu. Ledakan. Pikiran Huang Wenyuan meledak. Ia langsung teringat pada ahli jiwa bintang 3 di Gua Awan yang telah memurnikan pil penguat denyut nadi bermutu tinggi untuknya. Itu dia. Orang yang menyelamatkannya adalah tetua di depannya. Seharusnya aku sudah mengetahuinya lebih awal. Lonely Bot City tidak akan memiliki begitu banyak master jiwa bintang 3 dan bintang 4. Mereka semua orang yang sama. Memikirkan wajah Jiang Fan yang berusia 18 tahun, Huang Wenyuan semakin mengagumi dan takjub. Di usia semuda itu, dia memiliki keterampilan yang hebat. Kalau diberi waktu, bukankah prestasinya tidak akan ada tandingannya? Menjelang malam, Jiang Fan telah selesai memberi instruksi kepada mereka semua dan berkata, di masa depan, kalian semua akan mengikuti pengaturan keluarga Chen. Jika ada yang tidak kalian mengerti, aku akan kembali untuk membimbing kalian. Setelah itu, dia pergi dengan marah. Huang Weiyuan dengan cepat membungkukkan pinggangnya, melayaninya hingga dia meninggalkan keluarga Chen dan menghilang di tengah kerumunan besar. Adegan ini, Qin Changsheng yang diam-diam mengamati di luar gerbang keluarga Chen, tercengang. Kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Huang Wenyuan. Seharusnya Qin Wenyuan. Kemudian dia menegakkan tubuh dan mendesah, tidakkah kau lihat? Tentu saja, aku melayani yang lebih tua. Apa? Qin Changsheng terkejut, kakek, bukankah kamu akan memberi orang ini pelajaran? Kenapa sekarang kamu malah jadi juniornya? Wajah tua Qin Wenyuan memerah, lalu dia memarahi, dasar bodoh. Aku belum berurusan denganmu. Aku baru saja bertanya secara diam-diam pada keluarga Chen, apakah Master Jiwa Bintang 4 ini menolong keluarga Chen karena kamu telah menyinggung perasaannya. Jadi dia membantu keluarga Chen untuk menghancurkan keluarga Qin kita. Dasar bodoh. Sudah kubilang, bertemanlah dan jangan pernah menyinggung siapapun. Dan kamu pergi dan menyinggung satu orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Berkemas dan pindahlah semalaman, keluarga Qin kita tidak bisa lagi tinggal di Lonely Bot City. Berpikir tentang keluarganya yang menyinggung seorang guru jiwa bintang 4. Dia tidak merasakan apapun kecuali rasa dingin di sekujur tubuhnya. Tidak berani tinggal di Lonely Bot City sedetik pun. Qin Changsheng bingung, saya tidak menyinggung siapapun. Seketika itu juga, ia teringat pada Jiang Fan. Namun Jiang Fan hanyalah orang biasa, tidak ada hubungannya dengan Master Jiwa Bintang 4. Memikirkannya, tatapan mata Qin Changsheng berubah tajam, kakek, bisakah kita memberi Jiang Fan pelajaran sebelum kita pergi? Dia membesar-besarkan fakta bahwa Jiang Fan telah melukai anggota keluarga Qin. Setelah selesai berbicara, Qin Wenyuan mendengus, sekalipun keluarga Qin kita sedang merosot, kita tidak akan mau diganggu oleh menantu keluarga Su. Kembalilah dan berkemas dulu, baru kita selesaikan urusan dengannya. Bab 72, tercela. Hari berikutnya, Jiang Fan pergi ke jalur kebangkitan naga lagi untuk menyempurnakan teknik pergerakannya. Su Yining telah menunggu lama, pipinya yang putih bersemu merah, matanya memancarkan secercah harapan dan rasa malu.
Ayo masuk, kata Jiang Fan tanpa ekspresi. Terus mengajarinya teknik gerakan dalam proyeksi Chen Zhengdao. Setelah setengah hari, setelah membimbingnya sebagian besar, dia memasuki lapisan ke-12 untuk membudidayakan telapak naga pengembara. Setelah 2 hari pelatihan, lapisan pertamanya mendekati kesempurnaan. Dengan 1 hari penyempurnaan lagi, itu akan selesai. Dia ingin melihat apakah setelah mencapai sukses besar, dia bisa menandingi Zhong Qizen. Untuk melihat seberapa kuatnya telapak naga pengembara itu sebenarnya. Menyeret tubuhnya yang kelelahan pulang. Dia melihat dari jauh sesosok tubuh anggun, memegang lentera redup, menunggu kepulangannya. Yuran. Jiang Fan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sana, lalu dengan penuh kasih sayang melingkarkan lengannya di bahu Yuran. Ekspresi Su Yuran tampak rumit saat dia berkata, Chen Xilin datang. Jiang Fan mengeluarkan suara. Dia pasti datang untuk memberi selamat kepada Su Yuran karena telah menjadi murid tetua Li Qingfeng. Dia mencarimu, kata Su Yuran, matanya dipenuhi dengan kebencian. Hah! Jiang Fan terkejut, mencariku. Su Yuran menjawab, kapan kalian berdua menjadi begitu dekat? Dia butuhmu untuk memeriksa pelamarnya. Jadi itu tentang masalah ini. Jiang Fan menjelaskan dengan setengah benar, itu permintaan dari master keluarga Chen. Aku pernah membantunya, jadi dia menganggapku dapat diandalkan. Jadi itu diatur oleh ayah Chen Xilin. Suasana hati Su Yuran membaik, dan dia berkata, tidak heran, kamu sekarang berada di lapisan ketiga pendirian yayasan, salah satu ahli top di Lonely Boat City. Meminta Anda untuk memeriksa seseorang adalah hal yang wajar. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, aku akan pergi bersamamu besok. Aku juga ingin melihat seperti apa tunangan Chen Xilin, dan apakah dia lebih menonjol darimu. Ini perlu dibandingkan juga. Semangat kompetitif seorang wanita tidak mengenal batas. Saat fajar, Jiang Fan dan Su Yuran menuju ke rumah keluarga Chen. Dalam perjalanan, mereka melewati sebuah toko yang menjual hadiah-hadiah mewah. Karena ini undangan dari master keluarga Chen, tidak sopan jika aku pergi dengan tangan kosong. Su Yuran menghentikan kereta, kamu tunggu di sini di kereta, aku akan pergi membeli beberapa hadiah. Dia mengenakan pakaian hijau, sederhana namun elegan, seperti daun teratai musim panas, mencerahkan mata. Kulitnya yang cerah dan kecantikannya yang memukau menarik perhatian para pengunjung toko. Oh, adik perempuan Yuran. Su Yuran mendongak dan melihat itu adalah murid Li Qingfeng. Dan penantang Jiang Fan yang akan datang, Zhong Qizen. Masuknya Jiang Fan ke sekte awan hijau bergantung pada duel mereka. Dia tidak berani mengabaikan masalah itu, dan dengan sopan menyapa, kakak senior Zhong. Melihat sikapnya yang lembut, wajah Zhong Qizen penuh dengan semangat. Dia melangkah maju dan menggenggam tangannya, adik perempuan Yuran, tidak perlu formalitas seperti itu. Terkejut, Su Yuran segera menarik diri sebelum dia bisa menyentuhnya, sedikit kepanikan terlihat di wajahnya, kakak senior Zhong, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan, dan terlebih lagi, aku sudah bertunangan. Ekspresi Zhong Qizen langsung berubah tidak senang, dan dia berkata, untuk Jiang Fan itu. Dia hanya sampah yang tidak berguna. Adik, kamu sangat cantik, tidakkah kamu merasa bersalah menikahinya? Kudengar kau dipaksa. Bagaimana kalau begini? Aku akan membelamu dan memutuskan pertunangan ini. Sambil berbicara dia mendekat lagi. Mendengar penghinaannya, Su Yuran merasa jijik tetapi harus bertahan, karena nasib Jiang Fan bergantung pada pria ini. Dengan enggan menahan amarahnya, dia berbisik, kakak senior, Jiang Fan dan aku benar-benar saling mencintai, tidak ada yang salah atau benar. Tolong, jangan katakan hal seperti itu lagi. Zhong Qizen menyipitkan matanya, menjadi agak tidak sabar, adik perempuan, sejujurnya, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Kebetulan, saya butuh partner di sekte ini. Apakah Anda bersedia? Apa? Tahu dia sudah punya tunangan, dia masih saja membuat permintaan tidak masuk akal seperti itu. Dengan geram, dia berbalik untuk pergi, ada yang harus aku selesaikan, aku ucapkan selamat tinggal. Tidak ingin menghabiskan waktu lagi dengan Zhong Qizen. Tanpa diduga, Zhong Qizen dengan dingin mengancam, apakah kamu ingin Jiang Fan lulus penilaian atau tidak? Masuknya dia ke sekte awan hijau sepenuhnya ada di tanganku. Jika aku bersikap lunak padanya, mungkin dia bisa lolos. Kalau aku serius, menurutmu apakah dia bisa bertahan dari 10 gerakanku? Ini. Su Yuran tiba-tiba berhenti, menatapnya dengan marah, kakak senior Zhong, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Tatapan mata Zhong Qizen menjelajahi sosoknya yang menawan dengan penuh semangat, ikutlah denganku sekarang dan bersenang-senanglah. Aku berjanji akan bersikap lunak pada Jiang Fan. Dia memainkan permainan kata. Dia berjanji akan bersikap santai tetapi tidak menjamin Jiang Fan akan lulus penilaian.
Merasa sangat terhina, Su Yuran ingin pergi. Zong Qizen mendengus dingin, coba saja kau keluar dari toko ini satu langkah saja, aku akan langsung menghancurkan harapan Jiang Fan. Su Yuran berjalan ke pintu masuk toko. Namun, dia tidak berani melangkah keluar. Melihat kecantikan yang telah membuatnya takut hingga ragu-ragu, amarah Zong Qizen yang penuh pun membuncah. Sambil tersenyum, dia melangkah maju, mengulurkan tangannya untuk memeluk Su Yuran dari belakang. Tapi tiba-tiba, Su Yuran tersandung ke depan, tangannya menggenggam udara tipis. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata Jiang Fan dengan cepat menarik Su Yuran ke dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, dia menendang buah berduri ke tangan Zong Qizen. Aduh! Karena tidak mengenai sasarannya, tangan Zong Qizen tertusuk, menyebabkan dia mendesis kesakitan. Kau! Zong Qizen dengan marah mencabut duri-duri itu. Duri yang tajam itu meneteskan beberapa tetes darah. Jiang Fan menyipitkan matanya, lalu menulis, aku tidak tahu tentang kemampuanmu, tapi kamu memang tercela. Zong Qizen mendengus, siapa kamu yang berani menghakimiku? Jangan lupa, nasibmu ada di tanganku. Berlututlah dan minta maaf sekarang, dan aku mungkin akan mempertimbangkan untuk bersikap santai selama duel, atau kalau tidak. Jiang Fan tidak takut, dan menulis, kalau begitu, jangan bersikap santai. Menang dengan cara seperti itu tidak akan ada artinya. Zong Qizen marah karena marah. Tertawa terbahak-bahak, baiklah. Seperti yang kau katakan. Jangan salahkan aku karena mengalahkanmu dengan satu gerakan. Jiang Fan memunggungi dia, sambil memegangi Su Yuran saat mereka pergi. Di keluarga Chen, kedatangan mereka disambut hangat oleh Chen Yuqiu. Hanya Chen Xilin yang tetap gelisah, mendesah terus-menerus. Terutama melihat Jiang Fan dan Su Yuran duduk bersama, pasangan yang serasi, dia merasa makin sedih. Chen Yuqiu, menyadari perasaannya, berkata takdir mempertemukan dan memisahkan orang. Jangan memaksakan apa yang tidak seharusnya terjadi. Separuh dirimu juga tidak buruk. Seorang murid sekte dalam sekte awan hijau, murid kesayangan tetua Li, berasal dari keluarga terkemuka di kota Biliu, sangat cocok denganmu. Meski kata-kata ini masuk akal, Chen Xilin merasa getir. Dia menyadari bahwa dirinya bukan tandingan Jiang Fan. Namun, orang selalu membandingkan. Jika tunangan Jiang Fan benar-benar memiliki kecantikan yang tak tertandingi dan dapat dikaguminya, dia akan menerimanya. Namun, haruslah sahabatnya, Su Yuran, yang dulunya menjalani kehidupan yang jauh lebih buruk daripada kehidupannya sendiri. Dia hanya bisa berharap Zong Qizen tidak kalah dengan Jiang Fan. Pada saat ini, pelayan itu menuntun seseorang masuk dengan percaya diri. Tuan muda Zong telah tiba. Jiang Fan segera menegakkan tubuhnya, penasaran dengan pendatang baru itu. Keluarga Chen memiliki fondasi yang kuat dan tanah yang luas. Chen Xilin, murni dan luar biasa, dengan pikiran bisnis yang tajam, tampan sekaligus cerdas. Tunangannya pasti sangat cerdas juga. Namun pada pandangan pertama, dia membeku. Di sampingnya, Su Yuran sama tercengangnya. Bab 73, aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Namun pengunjung itu tak lain adalah itu Zong Qizen. Dia melangkah ke aula dengan senyum hangat, sambil membawa setumpuk hadiah yang berat. Paman Chen, Bibi. Melihat Zong Qizen yang tampan, Chen Yuqiu mengangguk puas. Liu Qimin merasa gembira, sudah kubilang, tuan muda Zong hebat, bukan? Tampan dan sopan, dia tampak seperti seorang pria sejati. Latar belakang keluarga, kultivasi, dan sektenya semuanya adalah pilihan terbaik. Zong Qizen berpura-pura rendah hati, Paman, Bibi, kalian baik sekali, bolehkah aku bertanya yang mana yang siling? Dia mengikuti tatapan Liu Qimin. Seorang gadis muda cantik mengenakan gaun merah muda dengan jepit rambut berbentuk bunga pir, rambut hitamnya terurai seperti air terjun, muncul di hadapannya. Wajahnya yang halus dan cantik, kulitnya yang mulus dan berseri. Dan lekuk tubuh yang menggoda yang bahkan gaunnya tidak bisa disembunyikan. Semua itu membuat mata Zong Qizen berbinar. Awalnya dia menolak lamaran pernikahan ini. Sekarang, dia berharap bisa menerimanya sekarang juga. Wanita cantik seperti itu sulit ditemukan. Liu Qimin bertanya penuh harap, Tuan muda Zong, apa pendapatmu tentang putriku? Zong Qizen menelan ludahnya dan tidak menyisakan pujian sedikit pun, Siling memang cantik, lembut dan pendiam, aku sangat menyukainya. Dalam hatinya, dia tidak percaya keluarga Chen layak untuknya. Siapa dia? Seorang murid Green Cloud Peak dengan potensi masa depan yang tak terbatas. Keluarga Chen yang begitu rendah hati, layak menikahiku. Tetapi jika keluarga Chen menawarkan putri secantik itu untuk bersenang-senang dengannya selama beberapa hari, mengapa tidak? Jika dia bosan, dia bisa saja mengusirnya. Apa yang berani dilakukan keluarga Chen padanya? Mendengar evaluasi semacam itu, Liu Qimin diam-diam merasa senang.
Mengetahui bahwa pernikahan itu dapat diselesaikan. Adapun pendapat Chen Xiling, dia mengabaikannya sepenuhnya. Dalam keluarga besar seperti keluarga Chen, pernikahan anak bukanlah urusan mereka. Dia memberi isyarat kepada Chen Yuqiu untuk maju dan membuat keputusan. Chen Yuqiu menatap Chen Xiling dengan ekspresi bersalah. Melihat kepalanya tertunduk, bibir merahnya terkatup rapat, tidak mampu mengambil keputusan. Dia menoleh ke arah Jiang Fan dan berkata, "Tuan Muda Jiang, bagaimana menurutmu? Sebelum mengambil keputusan, mari kita lihat apa yang dikatakan Jiang Fan terlebih dahulu. Jika Jiang Fan mengakui orang ini layak untuk komitmen seumur hidup, maka Chen Xiling mungkin akan menyerah." Liu Qimin sedikit mengernyit, tidak mengerti mengapa kepala keluarga mengundang Jiang Fan untuk menjadi hakim. Dia hanya mertua keluarga Su, apakah dia memiliki peran sepenting itu? Dia berkata tanpa ekspresi, "Tuan Muda Jiang, mohon putuskan dengan adil, jangan menimbulkan masalah karena hubungan pribadi apapun dengan putriku." Jika dinilai secara adil, dia yakin Zhong Qizen akan lulus. Orang yang begitu luar biasa, bagaimana mungkin Jiang Fan bisa menemukan kesalahannya? Namun, Chen Xiling mengangkat kepalanya, menggigit bibir merahnya sedikit, menatap Jiang Fan dengan mata memohon. Sayangnya, Jiang Fan mengecewakannya. Dia dengan tenang menulis catatan, "Saya akan mengevaluasi secara tidak memihak dan objektif." Pada saat ini, Zhong Qizen akhirnya memperhatikan Jiang Fan dan Su Yuran. Dia terkejut, "Jiang Fan, kenapa kamu di sini?" Chen Yuqiu menatap keduanya dengan heran dan bertanya, "Apa, Tuan Muda Zhong kenal Tuan Muda Jiang?" Dalam hati panik, Zhong Qizen buru-buru berbicara sebelum Jiang Fan sempat berkata, "Aku pernah bertemu dengannya saat menemani guruku ke keluarga Su." Dia menatap tajam ke arah Jiang Fan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Maksudnya agar dia diam dan tidak mengatakan apapun. Kemudian dia bertanya dengan wajah penasaran, "Paman Chen, bukankah hari ini adalah hari perjodohanku dan Xiling? Mengapa dia diundang?" Karena dia bertanya, Chen Yuqiu tidak menyembunyikannya. "Tuan Muda Jiang, telah bertemu banyak orang, memiliki keterampilan yang luar biasa, saya mengundangnya untuk menjadi juri atas nama Xiling. Untuk melihat apakah pasangan perjodohan Xiling benar-benar cocok." "Apa? Jiang Fan adalah juri untuk perjodohan ini?" Wajahnya berubah semakin panik, sangat menyesal. "Kalau aku tahu ini, mengapa aku baru saja menggoda Su Yuran dan menjadikannya musuh?" Chen Yuqiu, tidak menyadari perubahan ekspresinya, menepuk bahunya sambil tersenyum, "Tapi Anda sangat luar biasa, Tuan Muda Jiang tidak bisa cukup memuji Anda." "Benar, Tuan Muda Jiang." Jiang Fan tersenyum sedikit. Dia menulis catatan, penampilan, kultivasi, latar belakang keluarga, sekte, semuanya sempurna, semuanya kelas 1. Melihat evaluasi seperti itu, Chen Yuqiu mengangguk sedikit. Seperti yang diharapkan. Wajah Liu Qimin berseri-seri karena kegembiraan, sambil berpikir, setidaknya Jiang Fan yang disebut ini tahu tempatnya, tidak ingin merusak keberuntungan keluarga Chen. Tubuh halus Chen Xiling menggigil, pipinya yang kemerahan tampak pucat pasi, matanya kosong dan cekung. Dia hanya merasakan putus asa. Satu-satunya kesempatan untuk membalikkan keadaan telah dipadamkan dengan kejam oleh Jiang Fan. Ini terasa seperti tusukan di hatinya, sakitnya tak tertahankan. Zhong Qizen yang merasa cemas menghela napas lega, menatap Jiang Fan dengan pandangan menghina, dan berkata dalam hati, "Tidak berguna, aku tahu kau tidak berani menentangku. Tapi kalau kau pikir aku akan membiarkanmu pergi seperti ini. Kecuali jika kau dengan bijaksana mengirim Su Yuran ke tempat tidurku, biarkan aku bersenang-senang, jika tidak jangan berpikir aku akan bersikap lunak padamu dalam kompetisi." Chen Yuqiu tertawa dan berbicara. Karena Tuan Muda Jiang berkata. Namun, dia tiba-tiba berhenti. Karena Jiang Fan telah mengeluarkan catatan lain, yang membuat semua orang tercengang. Namun, karakternya sangat buruk, benar-benar. Su Yuran yang menahan napas akhirnya melepaskannya. Dia benar-benar berpikir Jiang Fan memberikan penilaian yang lulus. Sebagai sahabatnya, dia tidak ingin melihat Chen Xiling disakiti oleh sampah tercela. Mata cekung Chen Xiling berangsur-angsur fokus kembali, wajahnya cepat berseri karena kegembiraan. Dia menatap Jiang Fan dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Wajah Liu Qimin menjadi gelap, dan dia berkata, "Tuan Muda Jiang, apa maksudmu dengan ini?" Tepat ketika segala sesuatunya akan berhasil, Jiang Fan tiba-tiba memainkan kartu ini. Jiang Fan menulis tanpa ekspresi, tepat seperti yang tertulis. Singkatnya, Zhong Qizen memang mengagumkan di luar, tetapi busuk di dalam. Jika kamu menikahkan Chen Xiling dengannya, itu akan menghancurkan hidupnya. Chen Yuqiu tercengang. Dia tahu identitas Jiang Fan. Sebagai seorang master jiwa bintang 3 yang terhormat, statusnya terjamin, tidak ada alasan baginya untuk memfitnah orang asing.
Dia menatap Zhong Qizen dengan tatapan lebih skeptis. Liu Qingmin tidak bisa menerimanya, kamu berbohong. Reputasi Zhong Qizen di kota Biliu sangat terkenal, bagaimana menurutmu dia bisa begitu buruk reputasinya? Tuan Muda Jiang, lebih baik menghancurkan 10 biara daripada menghancurkan satu pernikahan. Jangan memfitnah begitu saja. Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Dia menulis, fitnah. Nyonya Chen, mengapa tidak bertanya di sebuah toko di jalan itu, bagaimana mempelai pria yang Anda lihat menggoda istri saya, menghina istri saya? Bahkan mengancam akan memaksa istri saya untuk patuh. Orang seperti itu, apakah kamu masih menginginkannya? Apa? Chen Yuqiu berseru, benarkah ini? Su Yuran berdiri, wajahnya marah namun penuh hormat, Paman Chen, jika kamu tidak percaya pada Fan, kamu harus percaya pada karakterku. Demi kehormatanku, semua yang dikatakan Fan adalah kebenaran mutlak. Sekarang Liu Qingmin juga terkejut. Sebagai satu-satunya sahabat putrinya, Liu Qingmin sangat mengenal karakter Su Yuran. Terdidik baik, lembut dan murni, dia tidak akan pernah berbohong. Tidak pernah khususnya pada hal yang menyangkut integritas dan moralitas seseorang. Su Yuran menambahkan, jika Anda masih tidak percaya kepada saya, Anda dapat memanggil pemilik toko dan pegawai toko untuk melakukan konfrontasi terbuka. Dengan kata-kata yang diucapkan sejauh ini, apalagi yang bisa diragukan? Chen Yuqiu sangat marah, Tuan Muda Zhong, saat berjodoh, kamu masih menggoda wanita lain. Untuk apa kau menganggap putriku? Untuk apa kau menganggap keluarga Chen-ku? Pernikahan ini, mari kita tinggalkan. Tunjukkan padanya. Liu Qingmin menatap Zhong Qizen dengan kecewa, kamu terlalu mengecewakanku, pergilah dan jangan pernah kembali ke keluarga Chen. Zhong Qizen tidak pernah dapat membayangkannya. Pernikahan yang hampir dia dapatkan dihancurkan oleh Jiang Fan. Dia bermaksud menghalangi jalan Jiang Fan untuk bergabung dengan Sekte Awan Hijau. Namun pernikahannya sendiri diganggu oleh Jiang Fan terlebih dahulu. Tunggu. Zhong Qizen tiba-tiba berteriak, mendorong para pelayan yang mendekat. Dia melotot marah ke arah Chen Yuqiu, ini belum berakhir. Bab 74 Siling, kamu memainkan bayi. Chen Yuqiu berkata dengan marah, apakah kamu masih ingin bertindak gegabah di keluarga Chen-ku? Tidak mengusirnya sudah merupakan tindakan yang sangat sopan, mengingat persahabatan keluarga mereka. Zhong Qizen mendengus melalui lubang hidungnya, melipat tangannya di belakang punggungnya, dan berkata, keluarga Chen, apakah kalian lupa statusku? Sekte Awan Hijau, murid Sekte Dalam. Selama aku menyebarkan berita ini, siapapun yang berani menikahi Chen Xilin, akan menjadi musuhku. Apakah menurutmu ada orang lain yang berani menikahi putrimu? Wajah Chen Yuqiu dan Liu Qingmin berubah drastis. Status seorang murid Sekte Dalam dari Sekte Awan Hijau mempunyai bobot yang signifikan. Bahkan seorang penguasa kota tidak berani menyinggung mereka. Apalagi keluarga biasa. Kalau dia benar-benar menyebarkan berita seperti itu, siapakah yang berani menikahinya? Chen Xilin kemungkinan akan sendirian selama sisa hidupnya karena ini. Dasar pria hina. Seru Su Yuran dengan marah, kamu tidak bisa mendapatkannya, jadi kamu ingin menghancurkannya. Zhong Qizen membantah tanpa malu-malu, keluarga Chen lah yang pertama kali menghinaku. Mereka benar-benar menyerahkan pernikahanku kepada orang yang tidak berguna untuk diputuskan. Bukankah ini menamparkan wajahku? Dia menatap Chen Yuqiu dengan dingin dan berkata, kamu hanya punya dua pilihan. Biarkan saja Chen Xilin menemaniku selama beberapa hari. Begitu aku bosan dengannya, aku akan membiarkannya pergi. Setelah itu, dia boleh menikah dengan siapapun yang diinginkannya. Atau, pastikan dia tidak menikah selama sisa hidupnya. Su Yuran gemetar karena marah. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia ini? Dia sangat bersyukur bahwa Jiang Fan telah mengakhiri pertunangan ini, jika tidak, kehidupan Chen Xilin akan hancur. Tetapi jika Zhong Qizen benar-benar melakukan ini, kehidupan Chen Xilin di masa depan akan tetap hancur. Di usianya yang muda dan cantik, apakah dia benar-benar akan hancur oleh orang seperti Zhong Qizen? Melihat Chen Xilin menangis sedih namun tak berdaya, Su Yuran merasa patah hati. Selama bertahun-tahun, Chen Xilin-lah yang merawatnya. Jika tidak, situasinya sendiri akan menjadi lebih sulit. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Dia menatap Jiang Fan dan kemudian Chen Xilin. Setelah berpikir sejenak, dia menggigit bibirnya sedikit dan berkata, siapa bilang tidak ada yang berani menikahi Xilin? Di bawah tatapan bingung Chen Xilin, Su Yuran meraih lengan Jiang Fan dan menariknya ke atas, sambil berkata, Jiang Fan, menikahlah dengan Chen Xilin. Jiang Fan kebingungan dan menulis, Yuran, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kata-kata yang tiba-tiba itu membuatnya benar-benar bingung. Namun, Su Yuran menggigit bibir merahnya sedikit,
ekspresinya rumit, dan berkata, itu bukan omong kosong, aku sudah memikirkannya dengan serius untuk waktu yang lama. Dia menatap Jiang Fan dengan sedih dan penuh keengganan. Jika aku terpaksa pergi ke Sekte Awan Hijau, dan kau gagal dalam penilaian, seseorang harus menjagamu. Dan kebetulan saja Silin punya perasaan padamu, aku yakin dia akan memperlakukanmu dengan baik untukku. Dia telah memikirkannya sejak lama. Ketika hari keberangkatannya tiba, bahkan jika dia tidak ingin berpisah dengan Jiang Fan, dia mungkin masih akan dibawa pergi secara paksa oleh Li Qingfeng. Jika itu yang terjadi, Jiang Fan akan sendirian, kesepian. Akan lebih baik untuk mengambil kesempatan hari ini untuk menemui Chen Silin. Jiang Fan menulis dengan heran, tapi bagaimana kalau aku juga bisa pergi ke Sekte Awan Hijau? Kalau kita memberinya gelar sekarang, bagaimana dia bisa menikah dengan orang lain di masa depan? Dengan melakukan ini, kamu tetap menyakitinya. Ini tidak akan berhasil. Alis Su Yuran sedikit terangkat. Karena kebencian Zhong Qizen terhadap Jiang Fan, mustahil baginya untuk mengendur. Kemungkinan Jiang Fan lulus penilaian sangat tipis. Tetapi meskipun ada peluang yang sangat kecil, dia harus bersiap untuk itu. Jadi, dia menatap Chen Silin dengan tatapan ingin tahu dan berkata, Silin, jika Jiang Fan dan aku menikah, apakah kamu masih bersedia? Tiba-tiba dia merasa sulit untuk berkata apa-apa. Untuk membiarkan putri tunggal keluarga Chen, wanita yang begitu cantik dan cerdas, menjadi selir Jiang Fan. Bukankah ini sebuah penghinaan terhadapnya? Belum lagi Chen Silin tidak akan pernah setuju. Bahkan kepala keluarga Chen tidak akan pernah setuju. Saya bersedia. Yang membuat Su Yuran tercengang adalah wajah Chen Silin yang semerah cahaya senja, dan matanya yang berair dipenuhi kabut malu-malu. Dia dengan malu-malu memalingkan mukanya, suaranya selembut dengungan nyamuk. Su Yuran terkejut, Silin, apakah kamu mengerti maksudku? Aku memintamu, untuk menjadi selir. Pipi Chen Silin yang seputih salju berubah semakin merah, dan dia berkata dengan malu, saya mengerti, saya bersedia. Su Yuran membuka mulutnya karena terkejut. Bersedia menjadi selir. Dia menoleh ke arah Jiang Fan dan bergumam, apa yang sebenarnya dilihat Silin darimu? Dia bahkan rela merasa sangat sedih. Dia tidak dapat mengerti, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. Zhong Qizen mencibir saat mendengar ini, adik perempuan, kamu terlalu naif. Bagaimana mungkin keluarga besar seperti keluarga Chen mengizinkan putri tunggal mereka menjadi selir? Apa gunanya jika kamu dan Chen Silin setuju? Kepala keluarga Chen harus setuju. Menurutku, lebih baik membiarkan Chen Silin jujur. Kata-katanya tiba-tiba terputus. Mata Chen Yuqiu berbinar, dan dia berkata dengan terkejut sekaligus gembira, Yuran, bisakah kamu membuat keputusan? Siapa Jiang Fan? Seorang master jiwa bintang 3. Di paviliun mekanisme surgawi, dia adalah sosok yang luar biasa. Jika putri keluarga Chen bisa menjadi wanita seperti itu akan menjadi berkah yang luar biasa. Tidak, seolah-olah makam leluhur itu berasap. Tidak, itu terbakar. Api yang tidak dapat dipadamkan. Sebelumnya ia tidak pernah berani memikirkan hal itu, tetapi kini keberuntungan besar ini tiba-tiba menimpanya. Namun dia tidak tahu sikap Jiang Fan. Mendengar hal itu, Jiang Fan mengangkat penanya untuk menulis sesuatu, namun Su Yuran segera menyambar penanya dan dengan lembut memarahinya dengan tatapan matanya, Silin sedang dalam masalah, kenapa kamu tidak membantu? Hal ini membuat Jiang Fan cemas. Su Yuran mengabaikannya dan berkata kepada Chen Yuqiu, Paman Chen, karena aku akan menjadi istri masa depan Jiang Fan, masalah mengambil selir secara alami adalah keputusanku. Selama Anda setuju, maka tidak ada masalah di pihak saya. Menurut adat, istri yang sah berhak memutuskan urusan gundik suaminya. Karena dia setuju, berarti masalahnya sudah selesai. Chen Yuqiu sangat gembira dan berlutut dengan gembira, atas nama seluruh keluarga Chen, dan para leluhur keluarga Chen, saya berterima kasih kepada Nona Su atas kebaikan Anda yang luar biasa. Tindakan besar itu mengejutkan Su Yuran, dan dia bergegas membantunya berdiri. Paman Chen, apakah kamu mencoba menakuti Yuran? Dia hanya menyelamatkan Chen Silin. Apakah perlu melibatkan leluhur? Bagaimana dia bisa tahu bahwa keputusannya mengikat keluarga Chen kepada seorang master jiwa bintang 3? Sejak saat itu, mereka akan melompati gerbang naga dan meraih kemakmuran. Chen Yuqiu tetap bersemangat dan tidak bisa tenang. Di sampingnya, Liu Qimin dipenuhi perasaan campur aduk dan mencubit pinggang Chen Yuqiu sambil mengeluh. Membiarkan putrinya menjadi selir, dan dia sebahagia ini. Bahkan jika mereka tidak punya pilihan, mereka tidak bisa melakukan ini. Bagaimana ini bisa sesuai dengan martabat putri mereka? Chen Yuqiu berpikir karena mereka sekarang adalah keluarga dengan Jiang Fan, dia membisikkan alasannya.
Jiang Fan adalah master jiwa bintang 3 dari keluarga Chen kita. Liu Qimin sangat terkejut hingga berseru, dia adalah... Set, ini rahasia. Chen Yuqiu segera menghentikannya. Baru saat itulah Liu Qimin segera menutup mulutnya, menatap Jiang Fan dengan penuh kegembiraan. Dia sangat gembira dan memegang tangan Su Yuran, Yuran, bibi terima kasih banyak. Anda benar-benar seorang dermawan yang hebat bagi keluarga Chen kami. Biarkan aku juga membungkuk padamu. Su Yuran buru-buru membantunya berdiri, sambil panik. Kepalanya dipenuhi tanda tanya. Apa yang salah dengan pasangan keluarga Chen? Apakah dia melakukan sesuatu yang luar biasa? Mengapa mereka memberinya sikap yang begitu agung? Setelah menenangkan mereka, dia mengumumkan, kalau begitu semuanya beres. Mulai sekarang, Chen Xilin akan menjadi selir suamiku, Jiang Fan. Seketika, dia menatap Zhong Qizen dan berkata, bisakah kamu menyerah sekarang? Dada Zhong Qizen terangkat karena kemarahan yang tak terkendali. Dia merasa sangat terhina dan berteriak, keluarga Chen lebih suka membiarkan putri mereka menjadi selir daripada memenuhi keinginanku. Di matamu, apakah aku tidak lebih baik dari orang yang tidak berharga? Ini merupakan penghinaan bagi saya dan juga penghinaan bagi keluarga Zhong. Kalian semua tunggu saja ayahku datang dan mencari keadilan. Setelah berbicara dia pergi dengan marah. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Chen Xilin pergi kencan buta, dan bagaimana akhirnya dia menjadi selirku? Saya di sini hanya untuk mengawasinya, kan? Tetapi segala sesuatunya telah berkembang sampai titik ini, dan masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan cara ini. Setelah berpikir sejenak, dia mengeluarkan pil Transcend Mortality terakhirnya, disertai dengan cairan kultivasi Qi tingkat atas, dan buku metode mental tingkat kuning tingkat tinggi. Karena kamu dan aku sekarang punya gelar, barang-barang ini untukmu. Ambillah dengan cepat, dan kemudian mintalah Penatua Li Qingfeng untuk menguji akar rohmu, untuk melihat apakah kamu juga dapat memasuki Sekte Awan Hijau. Chen Xilin bahkan tidak memperhatikan dengan saksama apa benda itu, dia tersipu saat mengambilnya. Jiang Fan juga merasa gelisah. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba melapor, Tuan Muda Jiang. Tuan Muda Jiang, Tuan keluarga Su meminta Anda untuk segera kembali. Keluarga Qin datang memanggil dan meminta penjelasan darimu. Bab 75 Keluarga Qin menemukan masalah. Setelah mendengar ini, wajah Chen Yuqiu berubah serius, dan dia berkata, Tuan Muda Jiang, aku akan pergi bersamamu. Saya mendengar bahwa Tuan tua keluarga Qin, Qin Wenyuan, telah kembali. Dia adalah karakter yang kejam. Meskipun Jiang Fan adalah seorang master jiwa bintang 3, kultivasinya mungkin tidak sekuat mereka. Jika mereka bertarung langsung, Jiang Fan mungkin akan menderita kekalahan. Jiang Fan mengerutkan kening. Qin Wenyuan. Mengapa namanya sangat mirip dengan Huang Wenyuan? Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Jiang Fan melambaikan tangannya dan segera bergegas kembali ke keluarga Su bersama Su Yuran. Keluarga Chen masih belum menyadari bahwa dia telah berhasil menembus tahap pendirian fondasi lapisan ketiga. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan punya kekhawatiran ini. Di luar gerbang utama, Su Yining telah menunggu lama, dan ketika melihat Jiang Fan, dia ingin sedikit mengeluh. Tetapi kalau dipikir-pikir, keluarga Qinlah yang pertama kali menimbulkan masalah, dan Jiang Fan telah melukai begitu banyak orang dari keluarga Qin demi keluarga Su. Dia hanya bisa terlihat khawatir. Tuan tua Qin Wenyuan adalah master jiwa bintang 1 yang disertifikasi oleh Asosiasi Master Jiwa dan Paviliun Jiwa, bahkan para tetua Sekte Awan Hijau harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Meskipun kami dipaksa untuk melawan, bagaimana Tuan tua Qin bisa berunding dengan kami? Su Yuran juga merasa khawatir, alisnya berkerut, jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, bagaimana kita bisa pergi ke Sekte Awan Hijau dengan damai? Wajah Jiang Fan tidak dapat menahan ekspresi dingin. Seorang master jiwa bintang 1. Dia mengangkat kuasnya dan menulis, saya ingin melihat penjelasan apa yang dia inginkan dari saya. Setelah berkata demikian, dia melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Di aula utama, Su Zhengyan dengan patuh berdiri di aula. Qin Wenyuan duduk dengan megah di kursi kepala keluarga, memegang secangkir teh, menyeruputnya perlahan. Jiang Fan belum kembali. Dia bertanya dengan aura yang mengesankan. Su Zhengyan menjawab dengan wajah masam, Tuan tua Qin, semua kesalahan ada pada diriku. Jika kau ingin menghukum, hukumlah aku. Tolong ampuni Jiang Fan, dia masih anak-anak. Memukul. Mendengar ini, Qin Changsheng melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Kultivasi Su Zhengyan lebih tinggi darinya, dan dia bisa saja menghindarinya. Tetapi di depan Qin Wenyuan, dia tidak berani menghindar sama sekali, membiarkan tamparan itu mendarat di wajahnya. Seorang anak.
Qin Changsheng dengan marah menunjuk lengannya yang patah, apakah dia terlihat seperti anak kecil saat dia mematahkan lenganku? Aku katakan padamu, jika Jiang Fan tidak memberikan penjelasan pada keluarga Qin hari ini, aku akan menghancurkan keluarga Su. Pemimpin klan ditampar di depan umum. Sebagai anggota klan, siapa yang tidak marah, siapa yang tidak membenci. Namun dengan kehadiran Qin Wenyuan yang tangguh, kemarahan mereka hanya bisa ditelan dalam diam. Membiarkan keluarga Qin menjadi sombong. Di antara anggota klan, Wang Yingfeng sangat menyesal. Dosa macam apa yang telah diperbuatnya hingga mengundang wabah ini, Lu Zeng, ke dalam keluarga Su. Membawa kehancuran pada keluarga Su berkali-kali. Jika bukan karena Jiang Fan yang menjaga benteng, keluarga Su sudah pasti tamat sejak lama. Tetapi kali ini mereka berhadapan dengan seorang master jiwa, bagaimana Jiang Fan dapat menahan tekanan tersebut? Kicauan. Terdengar suara burung terbang. Li Qingfeng datang bertanya sambil menunggangi burung terbang. Bagaimanapun, keluarga Su adalah keluarga kedua muridnya. Karena dia, sang guru, ada di dekatnya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Alis abu-abu Qin Wenyuan berkedut, dan dia cepat melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Penatua Li. Li Qingfeng turun dari kudanya dan bersikap sedikit sopan, Tuan Qin, tidak perlu bersikap begitu sopan. Karena kau telah kembali dengan kemenangan, Sekte Awan Hijau kami seharusnya mengunjungimu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?